Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Fanatsir dari Prodi HKI NIM 2332017. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai tentang bagaimana pendapat Al-Quran, hadis, dan ulama dalam kesimpulan pribadi tentang gugat cerai dan cerai talak. Langsung saja pada materi tersebut, Al-Quran dan hadis menyediakan paduan mengenai pernikahan dan talak. Al-Quran memberikan aturan yang jelas terkait cerai talak dan menekankan pentingnya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan. Hadis mengurai praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, praktik terkait pernikahan dan talak. Ulama memainkan peran penting dalam mengenai penginterpretasikan oleh Nabi Muhammad. Hadis menguraikan praktik-praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait pernikahan dan talak. Dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran ini sesuai konteks zaman mereka, mereka memberikan pandang hukum dan sosial, menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Kesimpulan pribadi terkait erat dengan pemahaman individu terhadap ajaran-ajaran tersebut. Dalam hal cerai talak dan cerai gugat tersebut harus mengambil keputusan dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Pentingnya untuk mendekati isu ini dengan sikap bijak, memahami hak tanggung jawab masing-masing pasangan, serta berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai jika memungkinkan. Al-Quran dalam surah At-Talaq memberikan aturan yang ketat terkait dengan proses cerai talak dengan menekankan tahap dan batasan waktu tertentu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis memberikan pedoman dan tata cara terbaik terkait talak, menekankan perlunya pertimbangan serius sebelum mengambil keputusan tersebut. Lanjut, yang dimaksud dari cerai talak ini merujuk pada perceraian yang diinisiasi oleh suami dengan memberi pemberitahuan atau penyataan talak kepada istri. Dalam Islam, talak memiliki aturan dan prosedur yang diatur oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, talak dapat memberikan dalam 3 tahap dengan masa iddah. Periode tunggu di antara setiap tahap. Sebagai cerai gugat, ini adalah bentuk cerai yang diajukan ke pengadilan atau otoritas hukum oleh salah satu pasangan, baik itu suami dan istri. Sebagai gugat dapat disebabkan oleh sebagai alasan yang diakui oleh hukum pernikahan dan prosesnya melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga hukum atau pengadilan. Kedua jenis cerai ini mencerminkan kedua pendekatan yang berbeda terhadap proses perceraian. Dalam konteks hukum Islam, dengan cerai talak lebih fokus pada tindakan suami, dan cerai gugat
dan cerai gugat melibatkan proses hukum yang lebih formal. Kembali lagi pada saya. Kita akan membahas mengenai kelompok 2, judul materi hukum Islam, perspektif Al-Quran dan hadis. Lanjut saja dengan pembahasan tersebut. Ruang lingkup hukum Islam. Pengertian ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam bagi dari hukum Islam itu sendiri, yaitu syariah dan fikih. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu pertama hubungan manusia dengan Allah, hasbul minallah, dan kedua hubungan manusia dengan sesamanya, hasbul miannas. Dengan lanjut dengan materi tersebut, ciri-ciri hukum Islam bagi bagian dan sumber dari agama Islam, mempunyai hubungan dengan akidah dan akhlak, mempunyai sifat kunci syariah dan fikih, terdiri dari dua bidang, ulama dan ibadah dan muamalah. Strukturnya terlapis bagi menjadi hukum, taklif dan wadli. Sifat universal, menghormati martabat manusia serta memelihara kemuliaan manusia dan manusia keseluruhan. Pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak. Lanjut, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan serta memelihara harta. Lanjut dengan materi pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah pedoman hidup. Hadis ialah segala sesuatu yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, kajian dalam sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai dari ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh Nabi Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama diturunkan adalah surah At-Talaq ayat 1-5. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menyingkup buku Al-Quran dan hadis oleh Khairun Nisa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu 1. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Merincat ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Quran. Lanjut dengan materi kajian hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Hukum Islam selalu terpojokkan oleh opini negatif masyarakat. Non-Muslim mempersisikan sebagai hukum irasional dan penuh kekerasan dengan pendapat sejarah dan tafsir. Penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis tentang filsafat hukum Islam, dan hasilnya bahwa sifat hukum Islam sebagai kepada dua rumusan, yaitu falsafah syariat dan falsafah syariah. Lanjut, hadis bukanlah tentang teks suci sebagai Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan
kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulis hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsah sebuah hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.